Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Nasrullah dengan NIM 1817402076 dari kelompok 12 PAA Pengenalan Agama-agama kelas 7 PAIB. Nah, di sini kelompok kami akan membahas tentang agama Yahudi dan saya sendiri akan menyampaikan terkait dengan kekuatan politik, sosial dan ekonomi agama Yahudi di dunia, di Indonesia dan di Kabupaten Banyumas. Baik ya, langsung saja kita masuk ke pembahasan terkait dengan kekuatan politik, sosial dan ekonomi agama Yahudi di dunia, di Indonesia dan di Kabupaten Banyumas. Perlu diketahui ya, bahwasanya orang-orang Yahudi itu begitu gigih dalam mempertahankan kepercayaan mereka. Dan mereka juga sangat mempertahankan ciri khas mereka. Salah satunya ya bahasa mereka, bahasa Ibrani. Nah, ya hal itu merupakan salah satu cara tersendiri ya, kekuatan tersendiri bagi mereka agar tetap eksis. Sehingga ya hingga saat ini mereka itu mampu tetap bertahan hidup walaupun berada di lingkungan di sekitar orang-orang yang berbeda dengan mereka, dan mereka juga masih tetap bisa menjalin komunikasi, berinteraksi dengan sesama mereka ya, sesama penganut agama Yahudi walaupun berada di tempat yang berbeda atau berjauhan. Nah, hal itu kemudian yang menjadi salah satu faktor ya, kenapa kok Yahudi ini ya, Imperium Yahudi ini bisa dikatakan sangat mempengaruhi bahkan sampai ke pelosok dunia. Benjamin Franklin ya, orang AS, pernah melontarkan sebuah pernyataan ya berkenaan dengan imigrasi orang-orang Yahudi ke Amerika. Dia itu mengatakan bahwasanya orang-orang Yahudi adalah ancaman terbesar bagi Amerika. Dia mengatakan dimanapun orang Yahudi itu berada pasti akan berdampak tidak baik terhadap tempat yang mereka tempati. Mereka akan mengubah tatanan pemerintahan yang ada, semisal Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai aliran agama Yahudi. Nah, sebelumnya apa itu agama Yahudi? Agama Yahudi merupakan agama asli dari bangsa Yahudi yang merangkum seluruh tradisi dan peradaban religi, budaya, maupun hukum bangsa Yahudi. Nah, di sini istilah Yahudi kemungkinan berasal dari bahasa Ibrani yang artinya Yahudin. Sedangkan dalam bahasa Arab, terutama di dalam Al-Quran, terdapat dua istilah yang berbeda. Kedua istilah itu adalah Bani Israel dan Yahud. Istilah Bani Israel ini yang berhubungan dengan orang-orang Israel sebagaimana terdapat di dalam Bible. Sedangkan istilah Yahud mempunyai arti orang-orang Yahudi atau Jews yang pada waktu itu sejaman dengan Nabi Muhammad SAW. Yang selanjutnya yaitu aliran dari agama Yahudi. Nah, secara garis besar ada tiga aliran utama dalam agama Yahudi. Yang pertama yaitu ada aliran pembaharuan, yang kedua ada aliran ortodoks, dan yang ketiga ada aliran konservatif. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu aliran pembaharuan. Nah, pada umumnya aliran pembaharuan ini mempunyai pendirian bahwa syariat Yahudi itu harus dipandang sebagai seperangkat pedoman umum alih-alih sebagai perangkat larangan dan perintah yang wajib dipatuhi segenap umat Yahudi.
Nah, wibawa keilmuan di bidang teologi dan syariat tidak ditumpukan pada seorang tokoh atau suatu lembaga tertentu, melainkan terdapat di kitab suci dan para musafir kitab suci. Nah, jadi di aliran ini mereka itu tetap berkeyakinan bahwa segala isi dari kitab Taurat adalah mutlak diturunkan oleh Tuhan kepada nabi mereka, yaitu Nabi Musa alaihi salam. Oke, yang selanjutnya yaitu aliran ortodoks. Nah, aliran yang kedua ini merupakan reaksi terhadap Yahudi pembaharuan yang artinya Yahudi ortodoks. Aliran ini dalam banyak cara meneruskan Judaisme Torah, tetapi dalam beberapa cara sama selektifnya elemen-elemen Judaisme dengan Yahudi pembaharuan Yahudi Ortodoks ini mencapai ekspresi sistematikanya. Yang pertama, dalam pertengahan abad ke-19, aliran Yahudi yang satu ini menyampaikan persoalan yang sama, yaitu perubahan dan menggenggam Judaisme terletak di luar sejarah. Nah, jadi perubahan bukanlah suatu pembaharuan, dan Yahudi pembaharuan ini bukan Yahudi, begitu juga dengan ortodoksi. Nah, yang menurut aliran modern ini membaca Taurat dengan satu prinsip pandangan terhadap kebenaran sebagai kebenaran yang ditentukan oleh kesesuaian dengan akal dan pengalaman serta konteks sosialnya. Nah, yang ketiga yaitu ada aliran konservatif. Aliran yang ketiga ini yaitu aliran yang berada di dalam garis dan sedikit setelah Yahudi Ortodoks telah menjadi Yahudi historis yang positif. Aliran ini menduduki pusat antara dua aliran Yahudi lainnya dari kelanjutan atau konstitusi dua Torah. Aliran Yahudi yang ketiga ini itu berpendirian bahwa perubahan dapat menjadi pembaharuan, tetapi dengan mengacu prinsip-prinsip di mana perubahan yang absah atau legitimate dapat dipisahkan dari perubahan yang tidak absah. Nah, aliran ini masih mempunyai kitab Taurat, namun mereka masih menyatakan bahwa dalam memahami kitab Taurat maka harus ditafsirkan dengan penafsiran-penafsiran kitab suci lainnya seperti Talmud. Oke, sekian penjelasan dari saya, yang kemudian poin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanik Hastuti, NIM 1817402075. Di sini saya akan menjelaskan tentang relasi umat Islam dan Yahudi. Yang pertama yaitu hubungan Islam dan Yahudi di dunia. Jadi menurut sejarah, hubungan umat Islam dan Yahudi terjadi karena adanya latar belakang yang sama, yaitu menganut keyakinan pada Tuhan Yang Maha Esa melalui garis panjang kenabian. Dalam satu riwayat juga disebutkan bahwa pernah terjadi perselisihan antara kaum Yahudi Bani Nair dan Yahudi Bani Quraisy tentang besarnya diat yang berlaku di antara mereka. Karena masalah tersebut tidak bisa diselesaikan sendiri, maka persoalan tersebut diselesaikan oleh Nabi SAW hingga memperoleh keputusan bahwa diat yang berlaku antar kedua kelompok tersebut besarnya sama. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa hubungan Islam dan Yahudi pada masa Rasulullah dan sahabatnya berlangsung secara toleran. Islam memandang agama Yahudi tetap sebagai agama samawi. Islam mengaku Tuhan Yahudi, Tuhan Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan Musa. Yang ditentang oleh Islam sendiri adalah Zionisme. Zionisme itu adalah suatu gerakan yang merencanakan mengubah Palestina dan wilayah-wilayah yang bersebelahan dengannya menjadi sebuah negara Yahudi dengan cara Machiavelli yang mengabaikan segala pertimbangan, yaitu moral. Nah, hubungan Islam dan Yahudi di Banyumas sendiri itu banyak, karena Banyumas sendiri adalah wilayah yang memiliki berbagai macam keberagaman. Nah, dari keberagaman
itu bisa dikatakan bahwa di Banyumas itu terdapat berbagai agama, salah satunya yaitu Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan lainnya. Nah, dari masing-masing agama tersebut memiliki kepercayaan yang berbeda-beda. Tak jarang pula kepercayaan yang dimilikinya itu bisa dikonversi atau perubahan. Nah, dalam hal perubahan tersebut, para mu'alaf ini atau yang sudah berkonversi itu menetap di daerah Banyumas dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, gambaran itu bisa terlihat dari pengalaman individu dengan Tuhan, yaitu biasa kita sebut dengan iman, ketaatan dalam menjalankan ibadahnya, keterlibatan dalam menjalankan ibadah wajib, keterlibatan dalam berdakwah atau acara khusus keagamaan. Juga bisa menerapkan perilaku-perilaku ucapan yang menjadikan sebagai seorang muslim. Keterlibatan dalam berdakwah atau acara khusus keagamaan juga bisa menerapkan perilaku-perilaku ucapan yang menjadikan sebagai seorang muslim. Nah, sikap keberagaman dari Banyumas atau orang yang tinggal di Banyumas itu tidak terlepas dari sikap iman, Islam, dan ihsan. Nah, sikap real dari ketiga tersebut bisa tertuang dalam kehidupan sehari-hari. Nah, iman sendiri itu kan perkataan dengan lisan, meyakini dengan sepenuh hati, melaksanakan dengan anggota tubuh, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan ketaatan dan berkurang dengan perbuatan dosa dan maksiat. Nah, para informan yang menjadi mu'alaf secara lisan melaksanakan dengan anggota tubuh serta bertambah ketaatan dalam beribadah mereka lakukan.